Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kuliah kita. Ini kalau dalam catatan materi yang sudah saya siapkan, kita saat ini adalah sudah masuk pada kuliah yang ke-10. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-13, yaitu hadis tentang pendidikan diri dan pendidikan anak. Tentu dalam hal ini adalah menyangkut pendidikan karakter yang ada di dalam diri dan pendidikan karakter yang ada pada diri anak kita. Pada diri anak, kok pada diri anak? Sudah punya anak belum, Pak? Belum ya? Ya, pada diri anak bukan. Ya. Pada kesempatan ini mari kita awali dengan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Dan niat mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai, sehingga interaksi keilmuan ini merupakan interaksi yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah kita adalah pendidikan diri. Kan saya share screen ya, materinya. Oke, kan saya share bahwa ini dimulai dari hadis tentang kedudukan akhlak di dalam Islam. Bahwa pilar utama Islam itu adalah akidah, Islam, akidah, ibadah, dan akhlak. Atau iman, Islam, dan ihsan. Sekali lagi, ada 3 pilar di dalam Islam adalah iman. Iman ini adalah tanda kita yakin bahwa Allah Tuhan kita, Rasulullah Muhammad adalah Nabi kita, dan Allah juga punya malaikat-malaikat. Allah juga menurunkan wahyu, sehingga ada kitab suci. Hari kiamat itu ada, kemudian takdir qadha qadar itu ada. Atas dasar iman inilah yang kemudian kita sadar bahwa kehidupan yang kita jalani ini hanya sementara, sehingga ada kehidupan berikutnya. Maka lewat iman ini, maka dipenuhi dengan Islam. Islam adalah rangkaian ibadah-ibadah kita, ibadah mahdoh maupun ibadah amah, ibadah yang ada hubungannya dengan Allah maupun ibadah yang hubungannya dengan alam semesta ini. Ihsan adalah memperbaiki itu. Sehingga satu ketika Rasulullah ditanya, "Wamal ihsan?" Apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa ilam tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau tahu tentang Allah. Namun jika engkau tidak tahu atau belum mampu menjangkau Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan menyaksikan apapun yang kita lakukan. Bahwa Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan, maka ini akan muncul dalam wujud apa? Wujud perilaku dalam kehidupan ini. Karena setiap apa yang kita lakukan ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang ihsan, tentang akhlak, bagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 7095. Imam Ahmad mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Ibnu Idris dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabdanya Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyaruhum linisaihim. Akmalul mu'minin, sesempurna-sempurnanya seorang orang yang beriman. Sekali lagi, sesempurna-sempurnanya orang-orang yang beriman, apa? Imannya. Jadi orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Pertanyaannya, kenapa?
yang menjadi standar ukuran kesempurnaan kebaikan imannya seseorang itu adalah di cermin akhlaknya. Karena tadi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Jadi kenapa? Bahwa sesempurna-sempurnanya imannya orang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya, karena dengan akhlak itu cerminannya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Mengabdi kepada Allah seakan-akan kita tahu Allah. Tapi jikalau kemudian kita belum mampu menjangkau hadirnya Allah di dalam diri kita, yakinlah Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan dan kita perbuat. Sehingga dengan demikian ada namanya timbul kehati-hatian di dalam berpikir, bersikap, bertindak. Kehati-hatian inilah yang kemudian menimbulkan namanya akhlak. Dan bukan hanya itu yang kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjut lagi. Wa khiyaruhum linisaihim. Dan yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang terbaik terhadap istri-istrinya. Kita kepada istri itu tidak harus takut, tidak boleh kita takut sama istri, tapi kita tetap sayang dan setia pada istri. Jangan sampai di depan kita ini takut sama istri, tapi di luar main perempuan. Itu namanya tidak memperlakukan istri-istrinya dengan baik. Dan ini tanda sesempurna-sempurna iman seseorang itu satu, orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua adalah orang yang baik pada istri-istrinya. Nah, dan apa yang dapat kita ambil pada hadis tersebut? Hadis tersebut mengandung makna, intisari hadis itu adalah bahwa seseorang ini mempunyai keimanan yang paling sempurna. Sekali lagi, bahwa seseorang itu akan memiliki keimanan yang paling sempurna adalah apabila orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Karena dari akhlak yang baik itu akan menimbulkan hati yang bersih untuk beribadah kepada Allah. Akan memiliki hati yang bersih untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Akan mempunyai hati yang bersih di dalam rangka menjaga hubungan kepada yang lain. Karena duribat alaihimuzillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Ditimpakan kehinaan atas kamu semua dimanapun kamu berada, illa bihablim minallah, kecuali bagi mereka yang menjaga tali agama Allah. Dan yang kedua adalah tali perjanjian terhadap sesama manusia. Tali dengan agama Allah berarti apa yang disyariatkan, apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan selalu dilakukan. Dan kemudian cerminannya adalah mengikat perjanjian dengan manusia. Ikatan apa? Dengan perilaku yang baik. Inti disari yang kedua, bahwa akhlak yang baik itu akan menjadi penyebab terbanyaknya masuknya seorang hamba ke dalam surga. Karena dengan apa? Dengan begitu seorang hamba ini selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jangankan begitu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada orang yang sebetulnya bukan ahli ibadah, tapi lantaran akhlaknya kepada makhluk Allah. Bahkan di situ diceritakan dia ngasih minum anjing, padahal ngasih minum anjing dengan penuh welas asih. Maka apa yang ia lakukan akhlak dia terhadap makhluk Allah yang lain, ini telah menjadi wasilah dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah hingga dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi kemudian ditarik ke dalam surga. Apa artinya? Bahwa akhlak ini akan menjadi penyebab terbanyak masuknya seorang hamba ke dalam surga. Kemudian akhlak terpuji ini mempunyai arti yang sangat luas dan banyak sekali contohnya. Karena akhlak yang baik tidak hanya satu di dunia ini. Maka dari itu kita akan menjelaskan bagaimana contoh-contoh hadis tentang akhlak yang baik itu. Di antaranya adalah ini,
Di dalam Musnad Imam Ahmad atau hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 8595. Sekali lagi, hadis di dalam riwayat di Musnad Ahmad, hadis nomor 8595. Imam Ahmad mendapatkan hadis ini dari siapa? Sa'id bin Mansur dan Abdul Aziz bin Muhammad, Abdul Aziz bin Muhammad dan Muhammad Al-Ajlan dari Kok bin Hakim, Kok bin Hakim dari Abi Sholih dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sekali lagi, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Innama angin pastine perkara bu istu diutus sapa ingsun li utamima krana nyempurnakno sholihal akhlak, kesempurnaan akhlak atau akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan tentang akidah. Rasulullah mengajarkan tentang ibadah. Rasulullah mengajarkan banyak hal. Sekali lagi, Rasulullah mengajarkan banyak hal. Ini adalah semata-mata Rasulullah ini ingin memperbaiki akhlak dengan akidah yakin bahwa apapun yang dilakukan itu akan berbalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keyakinan inilah yang kemudian akan senantiasa merasa dekat dengan Allah. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, ketika kita mendengar azan, maka kemudian kita tinggalkan aktivitas kita harian ini. Karena sesungguhnya kita menyadarkan diri bahwa, iya kalau nanti umur kita sampai besok. Kalau hari ini juga kita mati, maka tentu kita tidak akan menyia-nyiakan panggilan Allah itu. Sehingga seluruh kita tanggalkan dalam rangka apa? Mengibadahkan diri kepada Allah. Maka cermin dari akidah dan ibadah itu iman dan Islam itu akan kemudian menimbulkan namanya ihsan. Itulah yang kemudian maka Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak itu. Kemudian apa inti hadis itu? Intisari hadis adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti manusia dengan suri tauladan yang baik. Sehingga sebelum Rasulullah memerintahkan sesuatu kepada umatnya, sebelum Rasulullah menyuruh sesuatu pada umatnya, Rasulullah itu sudah mencontohkan dirinya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dari beliau sejak kecil sampai wafat selalu mencontohkan. Maka kemudian sunnah yang paling hadis yang paling bagus, yang paling banyak adalah hadis fi'liyah, bukan hadis qauliyah. Karena sesuatu itu lebih banyak Rasulullah contohkan daripada Rasulullah ucapkan. Kalaupun toh Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah itu sangat singkat, padat dan jelas, tidak banyak kata, tapi sangat menyentuh. Kemudian diri Rasulullah bukan sekedar bahwa apa yang ada di dalam diri Rasulullah bukan sekedar menganjurkan atau memerintahkan saja, tetapi Rasulullah memiliki perilaku yang baik dan mencontohkan akhlak yang baik dan terpuji yang dikagumi oleh siapapun, baik kawan maupun lawan. Inilah yang kemudian menjadi intisari dari pendidikan di dalam diri, yaitu membimbing diri ini dengan akhlak yang terpuji. Kemudian hadis Rasulullah tentang jujur. Dan Rasulullah mengajarkan itu. Rasulullah itu sudah mencontohkan tentang jujur itu. Dan ini di dalam hadis riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim hadis nomor 4721, Imam Muslim ini mendapatkan hadis ini dari siapa? Muhammad bin Abdullah bin Numair. Muhammad bin Abdullah bin Numair mendapatkan dari Abu Muawiyah dan Waqi. Abu Muawiyah dan Waqi berkata, dia mendapatkan dari Amas dari
Abu Quraib dari Abu Muawiyah, Abu Muawiyah dari Amas, Abu Amas dari Syakik, Syakik dari Abdullah, Abdullah berkata, dia Abdullah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Alaikum, tetaplah kalian bisidqi dengan kejujuran. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birra, akan menunjukkan kepada kebajikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebajikan itu yahdi ilal jannah, akan memasukkan, akan membimbing ke dalam surga. Wa ma yazalu rajulu, dan tidak pernah berhenti seseorang itu untuk yasduku, senantiasa bertindak berlaku jujur, ya taharras sidqa, maka mengalirlah kejujuran itu hatta yuktaba indallah, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiqan, orang yang senantiasa menjaga kejujuran dan senantiasa jujur di sisi Allah, memelihara itu. Sebaliknya, wa iyyakum, hati-hatilah kalian semua, wal kadhiba, dengan kebohongan. Fainal kadiba, maka sesungguhnya kebohongan yahdi ilal fujur, akan menggiring seseorang untuk berbuat jahat. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, akan menggiring dia ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajulu, dan seorang laki-laki yang tidak pernah berhenti yakdibu, untuk bohong, yataharral kadhib, maka mengalirlah kebohongan itu hatta yuktaba, hingga dia dicatat indallah, di sisi Allah, kadzaban. Apa makna yang dapat kita ambil pada hadis ini? Hadis ini mengandung isyarat bahwa siapa yang berusaha untuk jujur dalam perkataan akan menjadi karakter, dan barang siapa yang berdusta dan berusaha untuk dusta, maka dusta akan menjadi karakternya. Karena itulah, dengan latihan dan upaya untuk memiliki sifat yang berlanjut menjadi sifat-sifat yang baik, dan sifat-sifat yang baik maupun sifat-sifat yang buruk, itu bergantung dari apa yang dilakukan. Masih ingat bahwa setiap apa yang kita pikirkan, ini akan menjadi ucapan. Setiap apa yang kita ucapkan akan menjadi perbuatan. Setiap apa yang kita perbuat akan menjadi kebiasaan. Maka kebiasaan yang kita lakukan itu nanti akan menjadi kenyataan, akan menjadi keseluruhan dari rangkaian kehidupan ini. Maka dengan latihan dan upaya untuk memiliki sifat-sifat yang baik, maka dengan substansi yang baik akan mendorong kita untuk senantiasa menjadi orang baik. Begitu pula sebaliknya, setiap apa yang terungkapkan dalam keburukan pada setiap masing-masing individu, maka itu akan menjadi satu hal yang akan mempengaruhi kehidupannya. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwa agungnya perkara kejujuran, di mana ujung-ujungnya akan membawa orang yang jujur itu ke dalam surga, serta menunjukkan besarnya keburukan dan dusta itu, di mana ujung-ujungnya akan menyeret dia ke dalam neraka. Maka sesungguhnya hal lain yang dapat kita ambil adalah akan memberikan semangat. Sekali lagi, hikmah yang dapat kita ambil adalah akan memberikan semangat untuk mengaktifkan agar kita tetap bersiap siaga dalam kebajikan dan kebaikan dimanapun kita berada. Sekali lagi, akan bersiap siaga kita dalam kebajikan dan kebaikan untuk berminat dalam kebaikan itu. Yang kedua, akan memusatkan perhatian kita pada anak terhadap tugas tertentu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar. Karena tujuan belajar adalah kita membimbing anak-anak kita, membimbing siapapun untuk dalam kebaikan ini, serta membantu memenuhi kebutuhan yang ini akan menjadi hasil jangka pendek maupun jangka panjang, serta memberikan hak peserta didik ini secara adil dalam kebaikan dan kebajikan itu.
Kemudian kita lanjut ini. Bagian dari akhlak juga amar ma'ruf nahi anil mungkar. Sekali lagi, amar ma'ruf nahi anil mungkar. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan bisa dilihat di dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 10.651. Imam Ahmad mendapatkan ini dari Abu Muawiyah dari Abu Amas dari Ismail bin Roja, Abu Ismail bin Roja dari bapaknya Ismail bin Roja dari Qais bin Muslim dan Tariq bin Syihab, dan kedua-duanya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini berkata, akhraja Marwan al-mimbara fi yaumin Aid. Marwan ini keluar dari mimbarnya pada hari Aid. Walam yakun yukhriju fi yauman, dan Rasulullah tidak pernah mengeluarkan mimbar itu di hari Aid. Maka kemudian ada seseorang lelaki berdiri seraya, ia berkata, "Hai Marwan, hai Marwan, hai Marwan, kenapa engkau menyelisih sunnah? Engkau keluarkan mimbar itu pada hari Id, padahal itu belum pernah dilakukan pada hari Id oleh Rasulullah. Dan engkau juga memulai dengan khutbah sebelum sholat, padahal itu belum pernah dilakukan sebelumnya." Maka kemudian faqala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Man hadza qalu fulan bin fulan." Dan siapa yang berkata ini fulan dan fulan? Maka faqala Abu Sa'id, maka berkata Abu Sa'id, "Amma hadza faqad madha ma alaihi sami'tu Rasulullah." Dan sungguh ini sesuai dengan apa yang saya dengar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Man ro'a mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran, fa famanis tato'a, dan barang siapa yang mampu ayyughayyirahu biyadih, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, dengan kemampuannya. Fal yaf'al, maka lakukanlah. Wa qala marratan, dan berkata sekali lagi, fal yughayyir biyadih, maka ubahlah dengan tangan. Fa ilam tastati, maka jikalau maka jikalau dia tidak mampu, biadih, fa'ilam yastati biadih, maka apabila dia tidak mampu merubah dengan tangannya, fabilisanih, maka ubahlah dengan lisannya. Melalui apa? Dengan nasihatnya. Fa'ilam yastati, dan apabila ia tidak mampu bilisani dengan lisannya, fabiqalbih, maka ubahlah dengan hati. Wadzalika at'aful iman. Namun demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Fabiqalbih itu dia melakukan dengan perbuatan tidak mampu, dengan nasihat tidak mampu, maka cukup sepakat bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Maka apa yang dapat kita ambil dari intisari hadis ini tadi? Maka tentu ada pelajaran yang dapat kita ambil bahwa Islam itu adalah merupakan agama yang paling sempurna, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta ini. Islam selalu mengajarkan sifat-sifat yang baik kepada hambanya, bukan untuk berbuat jahat. Dan ingat hadis al-muslimu man salima mil lisanih wayadih. Seseorang dikatakan seorang muslim itu adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim yang lain dari perbuatan, milisanih dari ucapan dan perbuatannya. Berarti jikalau ada orang yang sakit dengan lisannya, maka dia belum sempurna Islamnya. Jikalau ada orang yang menderita karena perbuatannya, maka dia belum dapat dikatakan sebagai muslim yang sempurna. Karena al-muslimun, seorang yang dikatakan muslim itu adalah man salima muslima, adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim yang lain, milisani dari ucapannya, wayadih dan perbuatannya. Karena itu, jikalau ada umat Islam yang berbuat jahat,
itu bukan kesalahan Islam, akan tetapi kesalahan dari pribadi orang itu yang melakukan. Karena Islam tidak pernah memerintahkan itu. Bahkan Islam selalu memerintahkan amar ma'ruf, perintahkan untuk kebaikan, nahi mungkar, dan apa? Cegah kemungkaran. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba-lomba menjauhi kejahatan apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Akhlak yang berikutnya, sekali lagi, akhlak yang berikutnya adalah menepati janji. Sekali lagi, akhlak berikutnya adalah menepati janji. Apa menepati janji ini? Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bisa dilihat di Musnad Ahmad, hadis 8.331. Imam Ahmad mendapatkan hadis ini dari Sulaiman. Sulaiman dari Ismail. Ismail dari Abu Suhail Nafi bin Malik. Abu Suhail Nafi bin Malik dari bapaknya. Kemudian Malik bin Abi Amir dari siapa? Dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah menyaksikan annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ayatul munafiq, tanda-tanda orang munafik itu salasun, ada 3. Idza haddatsa, jikalau dia berkata-kata, kadzaba, berdusta. Wa idza hadatsa, apabila berkata-kata kadzaba, maka ia berdusta. Wa idza wa'ada, jikalau dia berjanji akhlafa, maka dia ingkar. Wa idza tumina, dan apabila dikasih amanat khana, dia berkhianat. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Sekali lagi, apa yang dapat diambil dari hadis ini adalah janji itu adalah hutang. Jika kita telah berjanji pada seseorang, maka kita harus bisa berusaha untuk menepatinya. Sekali lagi, janji itu adalah hutang. Apabila kita sudah berjanji, maka menepati janji itu adalah bagian dari kesungguhan kita di dalam menghindarkan diri dari sifat munafik. Karena jika kita mengingkari janji itu, maka kita termasuk golongan orang munafik. Mengingkari janji itu hukumnya haram antara sesama muslim maupun di luar muslim. Sekali lagi, mengingkari janji hukumnya haram baik terhadap sesama muslim maupun terhadap non-muslim. Lebih-lebih terhadap sesama muslim. Karena itulah menepati janji itu termasuk keutamaan, sementara mengingkari itu termasuk dosa besar. Mengingkari janji itu ada 2. 1, berjanji tapi dalam hatinya ada niat untuk tidak menepatinya. Dan ini adalah perilaku yang paling buruk. Yang kedua, berjanji disertai niat untuk menepati, namun berubah setelah dia tidak menepati tanpa ada uzur. Makanya ketika sedang melakukan apapun, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah menghendakinya. Insya Allah. Insya Allah. Jikalau Allah menghendakinya. Tetap insya Allah saya akan datang. Insya Allah saya akan. Insya Allah. Kata insya Allah itu dalam rangka apa? Menghindarkan dari apa? Dan tadi sifat-sifat yang menjadi sifat yang tercela tadi. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan Mbak Saidah atau Mbak Risma? Baik, kita sudahi kuliah kita ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.